Ada satu curug tersembunyi di perbatasan Bandung dan Sumedang yang memiliki daya tarik luar biasa. Dua punggungan gagah seolah menjaga sang dewi agar tak dilukai, serta jalurnya yang terjal menjadi isyarat untuk tak dikunjungi. Kami izin meniti jejak di surga tersembunyi ini. Tuan dan Puan, ikuti terus perjalanan kami menyusuri Curug Sabuk. Halo teman-teman, aku Fani. Sekarang aku mau ke curug yang jalurnya terkenal ekstrim. Penasaran gimana aku melewati rintangan menuju ke curug tersebut? Ikutin terus perjalanan aku di Logi Movie. Secara administrasi, lokasi curug ini berada di Desa Marga Mekar, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Di awal jalur kita akan memasuki daerah hutan homogen yang menjadi lahan kehidupan untuk masyarakat sekitar. Jalurnya cukup terbuka dan sudah diberi tanda, jadi kita tidak perlu khawatir tersesat jalur ini. Teman-teman, sekarang aku udah masuk ke kawasan hutan homogen. Jadi hutan homogen ini hutan yang jenis tumbuhannya itu cuma satu alias sama gitu. Contohnya itu adalah hutan pinus, pohon pinus yang ada di belakang kita ini. Nah, biasanya di antara hutan-hutan homogen ini ada tanaman yang tumbuh liar dan bisa dimakan. Salah satunya ini arbei. Arbei ini tumbuh di ketinggian 1000 mdpl. Nah, sekarang kita ada di ketinggian 1200 mdpl. Kita cobain ya. Rasa arbeinya gimana? Gak perlu dicuci, nggak apa-apa, kita makan aja langsung. Rasanya asem-asem segar gitu. Kalau dia udah mateng, rasanya manis. Di kawasan hutan homogen ini, selain menanam pohon pinus, masyarakat sekitar juga memanfaatkan lahan untuk ditanami kopi. Maka dari itu, jalur di kawasan hutan homogen ini landai. Jadi kita bisa pemanasan sebelum masuk ke jalur utamanya nanti. Nah, teman-teman, salah satu fungsi dari hutan homogen itu yaitu untuk yang dimanfaatkan oleh masyarakat mengambil getah dari pohon pinus. Jadi mereka nanti ngumpulin getahnya lalu dijual ke pengepul. Nah, salah satu manfaat dari getah pinus yaitu adalah untuk campuran bahan dasar cat, namanya terpentin. Nah, hutan homogen ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk mencari mata pencaharian mereka sehari-hari. Nah teman-teman, di depan kita ada pos, kita istirahat dulu. Dan di beberapa titik juga terdapat saung, atau tempat beristirahat petani untuk sekedar melepas lelah serta meneguk secangkir kopi. Nah teman-teman, sekarang kan banyak cewek-cewek yang ikut naik gunung juga. Nah, padahal sebenarnya mendaki gunung itu identik dengan kegiatan yang ekstrim dan dilakuin sama cowok-cowok. Sebagai salah satu perempuan yang ikut serta kegiatan mendaki gunung, aku biasanya mempersiapkan 3 hal. Nah, yang pertama, aku mempersiapkan mental. Mempersiapkan mental ini biasanya aku lihat jalur, mapping, jadi kita tahu
kalau kita bakal melalui jalur yang seperti apa gitu. Jadi mental kita siap, oh iya jalur nanti yang aku lalui itu seperti ini loh, dan berapa ketinggian yang akan kita lalui. Terus yang kedua, aku mempersiapkan fisik. Persiapan fisik ini yang biasa aku lakuin, yang pertama itu pilates, yang kedua itu aku jalan kaki. Sehari aku harus bisa mencapai 6.000 langkah, atau kalau bisa 10.000 langkah setiap hari. Ya tinggal diatur-atur aja lah. Pulang kerja aku jalan kaki, atau aku cari makan jalan kaki. Jadi setiap hari minimal aku harus bisa. Untuk additional persiapan fisik, aku biasanya lari. Itu kalau tracknya mungkin yang lebih ekstrim, aku harus mempersiapkan otot kaki aku. Yang ketiga itu mempersiapkan peralatan yang akan kita bawa ke pendakian. Nah, yang paling penting untuk perempuan itu jangan sampai ketinggalan untuk bawa pembalut ya teman-teman. Nah, walaupun kita masih jauh tanggal untuk menstruasinya, tapi tetap harus bawa minimal 1 di setiap pendakian, karena kita nggak tahu tiba-tiba aja di tengah perjalanan kita menstruasi, kan jauh dari warung, nggak ada warung, jadi kita udah punya persiapan itu. Selain itu emergensi, nah karena fisik perempuan itu biasanya lebih lemah ya, walaupun kita udah olahraga mempersiapkan sedemikian rupa, tapi nggak dipungkiri kalau fisik kita nggak sekuat laki-laki. Jadi harus minimal ada emergency blanket yang kita sediain di tas kita. Aku biasanya suka tanya nomor emergency yang ada di pos. Jadi ketika cewek-cewek nih biasanya suka ada aja gitu kelakuannya gitu. Nah, aku jadi udah tahu nih harus menghubungi siapa. Di kalangan pegiat alam, curug ini tidak begitu populer. Bukan karena tidak menarik, tapi karena jalurnya sangat tidak bersahabat. Apalagi di lokasi jalur sebelum kita sampai. Bukan tanah yang kita pijak, melainkan batu dan akar yang siap membuat kita tergelincir jika kurang hati-hati. Nah teman-teman, kita udah sampai di perbatasan hutan heterogen dan homogen. Di belakang aku ini hutan homogen, di depan aku hutan heterogen. Apa sih hutan heterogen itu? Hutan heterogen itu jenis tumbuhannya bermacam-macam. Itu ya bisa dibilang hutan alami yang ada di sini. Sekarang kita lanjut perjalanan selanjutnya. Let's go! Setelah kurang lebih 1,5 jam kita menyusuri hutan homogen, saatnya kita memasuki kawasan hutan heterogen. Dan ini awal dari tantangan perjalanan kami. Jarak antar pohon yang rapat membuat sinar matahari sedikit malu untuk masuk. Suasana hutan tropis dihiasi akar gantung dan suara hewan pohon menambah suasana horor di sepanjang jalur. Sedikit saran untuk kalian yang mau datang ke tempat ini, jangan sendiri. Nah, akar ini jadi pro dan kontra. Pro-nya itu kita bisa jadiin akar ini sebagai tumpuan, pijakan, tapi kontranya adalah ketika kita memijak akar, bisa jadi kita tergelincir atau tersandung oleh akar tersebut. Jadi hati-hati ya teman-teman. Walaupun sekarang jalurnya sudah dibenahi oleh warga sekitar, tapi tetap saja suatu saat akan tertutup. Entah itu karena semak belukar yang terus tumbuh, atau bisa juga pohon tumbang karena kebanyakan pohon-pohon di sini sudah cukup tua. Itu terlihat dari besarnya batang yang menjulang tinggi ke atas, yang cukup rawan jika terjadi hujan badai. Selain itu juga sangat rawan terkilir, karena yang kita pijak adalah batu dan akar. Dan sampai akhirnya kita di final jalur Curug Sabuk. Ini yang kami maksud batu dan akar jadi pijakan. Kemiringannya hampir 80 derajat. Kami sudah tidak bisa berjalan dengan normal di jalur ini. Tangan dan kaki harus punya sinergi. Salah tumpuan fatal akibatnya.
kami sudah punya gambaran tentang bagaimana nanti pulang. Sudahlah. Wah, gila sih guys. Jalurnya ekstrim dan miring. Ini PR banget sih pulangnya. Soalnya pasti lututnya ketemu jidat. Semoga aku bisa melewatinya sampai pulang. Bye-bye. Lanjutkan, sebentar lagi kita nyampe. Suara hewan pohon semakin kencang, tapi terdengar samar suara air terjun di bawah sana. Kita sudah semakin dekat. Semoga lelah ini segera terobati dengan suasana asri tempat ini, sehingga kami bisa istirahat untuk mengisi daya ke tujuan utama kami selanjutnya, yaitu pulang dengan selamat. Nah guys, kedengeran nggak ada suara air? Artinya kita bentar lagi nyampe, tapi masih ada PR. Sebelum kita sampai, kita harus melewati jalur yang menurun ekstrim banget. Jadi biasanya kalau ke Curug, semakin kita dekat dengan tujuan, semakin kita harus ekstrim jalannya dan persiapkan lutut kita. Let's go. Guys, sudah sampai guys. Bentar lagi kita udah sampai. Akhirnya guys, kita udah sampai di Curug setelah melewati jalur yang terjal. Oke, kita mau cari tempat dulu untuk istirahat dan melakukan sesuatu. Let's go. Dan benar saja, tidak banyak orang ketika kita sampai, hanya beberapa orang pendaki dan pemburu, yang itu juga mereka hanya numpang makan dan ngopi. Selebihnya tinggal kita bertiga yang menguasai tempat. Kami beri rating untuk tempat ini 8 dari 10. Tempatnya cukup asri. Andai saja jalurnya ramah mungkin bisa 9. Tapi kalau jalurnya ramah, akan banyak pengunjung. Jadi serba salah. Tempat ini bukan untuk pemula. Melihat dari lokasinya akan sangat berbahaya jika kita pergi sendiri, apalagi untuk camp di tempat ini. Lokasinya sangat jauh dan dalam. Hewan buas pasti berkeliaran jika malam tiba, dan akan sangat sulit untuk evakuasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke teman-teman, akhirnya kita udah sampai di Curug Sabuk setelah melewati trek yang lumayan terjal ya. Kita tadi jalan jam 9 sampai ke sini jam 12. Akhirnya aku bisa menikmati suasana asri dari Curug Sabuk ini. Gitu. Kalau kita konsisten, kita semangat terus, nggak menyerah, akhirnya pasti membuahkan hasil yang memuaskan. Seperti suasana dan pemandangan indah di Curug Sabuk ini. Oh iya teman-teman. Nah, Curug Sabuk ini kenapa disebut Curug Sabuk? Karena curug yang ada di sini kayak melingkari kita gitu loh. Ada 1, 2, 3, ada 3 curug yang kita bisa lihat di sini. Terus kata masyarakat di sini katanya sih ada batu yang dilingkarin sama akar pohon. Jadi disebut Curug Sabuk. Kira-kira teman-teman nanti kalau ke sini nemuin nggak ya batu yang diikat sama akar itu? Tapi yang pasti cuma satu, kita harus tetap menjaga keadaan alam yang ada di sekitar sini. Tidak boleh merusak yang sudah dipelihara oleh alam. Kita cukup menikmati aja pemandangan yang ada di sini tanpa harus merusaknya. Oke, teman-teman, kita sekarang mau makan dulu, masak-masak, terus explore beberapa sudut yang ada di sini dan foto-foto, main air cantik-cantik gitu. Abis itu kita pulang, ikutin terus perjalanan seru kita di Logi Movie. Dari sekian banyak keluhan yang kami rasakan, tempat ini cukup memberikan kami kesan, filosofi hidup, dan perasaan syukur akan keindahan ciptaan Tuhan. Di balik sesuatu yang indah, harus ada perjuangan yang tidak mudah. Kita tahu jalan itu sulit, tapi harus terus ditempuh dengan sukacita. Dan apa yang kita rasakan, itulah hasil dari apa yang kita kerjakan. Terima kasih kawan, terima kasih Curug Sabuk. Kami pamit,
dan tidak untuk kembali. Oke teman-teman, terima kasih udah menemani aku sampai akhir. Saatnya aku, Fani, pamit undur diri dari perjalanan ini. Terakhir dari aku, dimanapun kita berada, kita adalah tamu, maka bertamulah dengan etika. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Bye-bye.